Bab 3320 Dia lemah. Memperhatikan kedatangan orang itu, Mileye segera terpaku. Kakak ini bagaimana bisa datang? Tidak lama kemudian, ia menatap pria berbaju zirah hitam, yaitu orang yang menyebut dirinya sebagai yang tak terkalahkan. Haha. Mileye segera tergelak. Menatap Mileye tergelak, semua orang di dalam arena ini mengerutkan kening. Ada apa dengan tuan muda Ye ini? Penguasa tiada batas melirik kultivator pedang berpakaian putih itu dan ia mengerutkan kening sedikit. Pada saat ini, Mileye mendadak muncul di depan kultivator pedang itu dan tersenyum. Kakak, sudah lama tidak bertemu, haha. Kultivator pedang tersenyum sedikit, sudah lama tidak bertemu. Sambil berbicara begitu, ia menilai Mileye, kemudian mengangguk. Kekuatanmu sedikit lebih kuat dari sebelumnya, ya. Sedikit. Mileye menggelengkan kepala dengan ekspresi wajah kesal. Kultivator pedang mendadak melirik ke sekeliling, lalu berbicara, apakah kamu sedang bertengkar? Mileye segera mengangguk, ya. Sambil berbicara demikian, ia menunjuk ke arah pria yang mengenakan baju zirah hitam di kejauhan. Kakak, itulah orang yang mengatakan dirinya tak terkalahkan di sini. Kultivator pedang menatap ke arah pria berbaju zirah hitam itu, dan pada saat yang sama, pria itu juga menatapnya. Kultivator pedang mengukur pria itu dengan pandangan, kemudian menggelengkan kepala sedikit. Ada sedikit kekecewaan di matanya, masih terlalu lemah. Semua orang, angkuh. Pria berbaju zirah hitam mendadak marah besar, ia melompat ke udara, tangan kanannya terbuka lebar dan dalam sekejap, tangannya turun dengan kekuatan besar, hancur. Dentuman. Dalam sekejap, sejumlah dimensi waktu segera diangkatnya, kemudian menyapu turun dari langit. Dentuman. Begitu banyak lapisan dimensi ruang dan waktu saling bertumpuk dan bergulir, tekanan yang kuat seketika melanda seluruh dunia puluhan ribu surgawi. Di bawah, semua orang merasa seolah-olah langit runtuh, tekanan yang kuat segera membuat banyak orang sesak napas, bahkan banyak yang wajahnya pucat seperti kertas. Di hadapan tekanan ini, tidak ada pikiran untuk memberontak. Kekuatan mutlak. Penindasan mutlak. Penguasa tanpa batas saat ini juga menjadi sangat serius. Dia menyadari bahwa kekuatan roh dewa ini jauh lebih kuat daripadanya. Dan pada saat yang sama, mendadak kultivator pedang melangkah ke depan. Seketika itu, pedang di tangannya melesat ke langit. Berdering. Suara pedang Tao yang tajam seketika menggema. Di mata semua orang, pedang itu seperti sinar matahari yang menusuk ke dalam kegelapan tak berujung, dimanapun pedang itu melintas, seolah-olah memotong segalanya. Serur. Seiring dengan suara robekan yang bergema, ruang waktu tak berujung pada saat itu terbelah menjadi dua dan segera setelahnya, pedang itu menembus segera ke antara alis pria berbaju zirah hitam itu. Boom. Ruang waktu tak berujung hancur pada saat itu. Matanya pria itu terbelalak, wajahnya penuh dengan keheranan yang sulit dipercaya, berdiri seperti patung di tempatnya. Sementara di belakangnya, para roh dewa yang tak terhitung jumlahnya juga membeku pada saat itu. Tertunduk kalah. Begitu saja, tumbang begitu saja. Hanya karena satu pukulan pedang. 99,85%. Kultivator pedang menatap pria itu, menggelengkan kepala dengan sedikit senyum. Maafkan aku yang segera berbicara, tapi kamu lebih lemah dari yang kukira. Semua orang. Kultivator pedang melanjutkan, kamu membuat saya kecewa. Semua orang. Pria itu belum pernah mengalami aib dan penolakan Sep ini, segera berteriak marah. Kultivator pedang, aku tidak bisa mati. Kultivator pedang mengernyitkan kening, kamu yakin? Pria itu menatap tajam kultivator pedang, aku memohon untuk dibunuh.
Memohon untuk dibunuh. Kultivator pedang mendadak mengangkat tangan kanannya, kemudian dengan lembut menekan. Boom! Di antara alis pria itu, pedang itu mendadak gemetar hebat. Sejenak kemudian, pupil mata pria itu mendadak menyusut, seolah-olah ada sesuatu yang berlalu dengan cepat di dalam matanya. Dalam sekejap, seluruh tubuh dan jiwa pria itu segera berubah menjadi seutas asap hijau yang perlahan-lahan melayang. Tidak. Pada saat pria itu benar-benar lenyap, dia berteriak ketakutan dan marah, "Kamu memotong tubuh utamaku, sialan!" Dia bahkan tidak sempat menyelesaikan kata-katanya sebelum benar-benar menghilang. Menghancurkan tubuh utama melalui bayangan. Menatap adegan ini, wajah para roh dewa di tengah lapangan segera memucat, bahkan pemimpin roh dewa yang mengenakan jubah merah juga kehilangan warna di wajahnya. Mileye bisa membunuh dewa pembunuh karena pedangnya sangat istimewa. Dan yang lebih penting, dia hanya membunuh bayangan dari dunia ini saja. Namun, kultivator pedang di hadapan mereka berbeda. Dia segera memotong tubuh utama mereka. Sialan! Semua makhluk spiritual saat ini sudah menjadi kaku. Di pihak Mileye, semua orang juga terkejut. Hanya dengan satu pedang, dia berhasil membunuh seorang master super roh dewa. Siapakah kultivator pedang ini? Penguasa tiada batas secara mendalam melirik Mileye. Dalam hatinya dia mengumpat, "Sialan, ini bukanlah sekadar raja pengandal dukungan. Ini adalah sumber dukungan yang sungguh-sungguh banyak." Di bawah, ketua klan-klan Dewa Taichu juga memperhatikan dengan keringat dingin mengalir. Astaga! Klan Dewa Taichu benar-benar berani mengganggu raja pengandal dukungan ini. Bagaimana bisa? Pada saat ini, mendadak kultivator pedang menatap ke arah pohon Dewa Taichu di bawah. Menatap adegan ini, Mileye terdiam. Apakah si kakak ini berniat untuk menghajar pohon Dewa Taichu? Pada saat itu, kultivator pedang mendadak berbicara, "Di dalam pohon ini, ada satu yang sedikit lebih kuat dari yang tak." Mendengar itu, Mileye terdiam. Yang tadi bukan Raja Dosa. Saat itu, Mileye menatap pohon Dewa Taichu, "Raja Dosa, jangan sembunyi lagi. Keluarlah sekarang." Pada saat itu, pohon Dewa Taichu mendadak gemetar sedikit, kemudian dengan sukarela membuka diri dan melepaskan semua segel. Semua orang. Mileye melirik pohon Dewa Taichu, tampaknya pohon ini cukup licik juga. Di depan semua orang, seorang pria paruh baya melangkah keluar secara perlahan dari dalam pohon Dewa Taichu. Pria itu mengenakan jubah tradisional, rambut panjangnya terurai dan matanya adalah hitam legam, tanpa warna apapun. Raja Dosa. Ketika pria paruh baya itu keluar, semua roh dewa di arena segera bertekuk lutut satu persatu, serentak berbicara, "Salam kepada Raja Dosa." Raja Dosa. Mileye memandang Raja Dosa di bawah dan menyadari bahwa Raja Dosa ini berbeda dengan pria berbaju hitam tadi. Raja Dosa tidak memiliki jejak kekuatan sama sekali, seakan-akan seperti orang biasa. Setelah Raja Dosa keluar, matanya segera tertuju pada kultivator pedang. "Lah menatap tajam kultivator pedang, mengapa tidak pernah mendengar tentangmu sebelumnya?" Kultivator pedang berpikir sejenak, lalu berbicara, "Kamu juga cukup lemah." Semua orang. Setelah mendengar ini, kemarahan para roh dewa meledak. Mereka siap melepaskan amarah, tetapi Raja Dosa menghentikan mereka. Raja Dosa menatap kultivator pedang dengan senyum ringan. "Kultivator pedang, aku telah ditahan selama puluhan juta tahun. Kekuatanku tidak berada dalam kondisi puncak. Jika kamu menyerang sekarang, bahkan jika menang, itu tidak akan dianggap sebagai kemenangan yang mulia." Mendengar ini, mendadak Mileye berbicara, "Hei, Raja Dosa, jika kamu takut, katakan saja. Jangan mengadakan sandiwara semacam ini."
Raja Dosa menatap ke arah Mileye, "Jangan berbicara omong kosong, bagaimana jika kita saling berlatih? Jangan khawatir, itu akan adil, aku tidak akan menindas yang lebih lemah." Mileye tersenyum, "Mari kita mulai." Sambil berbicara demikian, Mileye melangkah mendekati Raja Dosa. Pada saat itu, penguasa tiada batas mendadak berbicara, "Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum, "Mereka sudah memanggil namaku. Bagaimana aku bisa mundur sekarang?" Sambil berbicara demikian, ia melangkah maju, telapak tangannya terbuka. Seketika itu, seluruh ruang waktu dunia 0 derajat di arena segera dilipat olehnya. Pada saat yang bersamaan, semangat pedang tak terbatas mendadak memancar keluar dari tubuhnya. Boom! Aura yang kuat segera melanda langit dan bumi. Menatap adegan ini, semua orang terkesiap. Penguasa tiada batas juga agak terkejut, dia tidak menyangka kekuatan Mileye telah berkembang menjadi begitu kuat. Mileye menatap Raja Dosa, tersenyum, "Ayo." Ketika suaranya selesai, ia mendadak berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Boom! Pada saat dia meluncur keluar, semua jiwa pedang di sekitarnya segera berubah menjadi warna merah darah. Kekuatan garis darah. Serangan ini dilakukan dengan segenap kekuatan. Dari kejauhan, Raja Dosa menyipitkan matanya, lalu dengan mendadak melepaskan satu pukulan. Hanya satu pukulan sederhana, tanpa hiasan. Dentuman keras terdengar. Dengan satu pukulan ini, Raja Dosa berhasil menghentikan pedang Mileye dengan paksa dan seketika itu, ruang waktu di sekitar mereka berubah menjadi ilusi kosong. Ketika keduanya memasuki dunia tanpa batas, ruang waktu di dalamnya juga segera hancur dan lenyap. Pada saat ini, di mata Mileye terlintas ekspresi kejam, lah mengangkat pedang biru gaibnya dan dengan keras mengayunkannya ke depan sekali lagi. Ser! Sebuah cahaya pedang berwarna darah menyapu ke bawah. Raja Dosa mengernyitkan mata, lalu sekali lagi melepaskan satu pukulan. Boom! Begitu banyak cahaya pedang hancur, tapi pada saat berikutnya, cahaya pedang ini kembali berkumpul. Jiwa pedang dunia. Saat itu, Raja Dosa kembali melepaskan satu pukulan. Boom! Dalam sekejap, segala sesuatu di dalam arena mulai cepat hancur. Kekuatan satu pukulan menghantam Mileye dan segera menjauhkannya puluhan ribu kilometer. Ketika ia berhenti, telapak tangannya mendadak terbuka dan pedang biru gaib melayang di atasnya. Pada saat berikutnya, tak terhitung banyaknya jiwa pedang dunia berkumpul di dalam pedang biru gaib. Kemudian, mendadak ia menghilang dari tempatnya. Raja Dosa menyipitkan matanya dan melangkah maju, sekali lagi melepaskan satu pukulan. Boom! Seiring dengan ledakan cahaya pedang, Raja Dosa segera dibuang puluhan ribu kilometer. Begitu ia berhenti, tak terhitung banyaknya jiwa pedang dunia mulai menyapu ke arahnya. Dalam sekejap, adegan aneh mulai terjadi di arena. Jumlah jiwa pedang dunia terus meningkat. Awalnya hanya ada 1 juta pedang, tetapi sekarang, jumlahnya hampir mencapai 10 juta dan terus bertambah. Yang paling menakutkan, bahkan kekuatan Raja Dosa pun tidak dapat menghancurkan jiwa pedang dunia ini. Menatap adegan ini, ekspresi penguasa tiada batas berubah serius seketika. Dia menyadari bahwa tahu pedang dunia Mileye sudah hampir mencapai puncaknya. Kekuatan kepercayaan ini semakin mengerikan. Potong. Pada saat ini, suara Mileye mendadak menggema dari dalam ruang waktu yang gelap dan tak berujung. Segera setelahnya, puluhan juta pedang dunia mendadak turun. Dalam sekejap, cahaya pedang seperti air terjun ribuan meter segera menyapu dan menenggelamkan Raja Dosa. Bum bum bum. Sejenak, di dalam seluruh ruang waktu yang gelap dan tak berujung, suara pedang yang terus-menerus terdengar. Menatap adegan ini,
Semua orang di arena merasa kulit mereka merinding. Pedang dunia ini benar-benar terlalu menakutkan. Bum bum bum. Pada saat itu, kekuatan yang kuat mendadak meluncur keluar dari cahaya pedang. Kemudian sebuah bayangan segera menyapu dan menghancurkan pedang dunia tersebut, lalu menuju Mileye. Tepat pada saat ini, semua pedang dunia mendadak berubah menjadi cahaya pedang dan menyatu ke dalam pedang biru gaib Mileye. Mileye menusukkan pedangnya. Pertarungan segera. Boom. Sebuah ledakan cahaya pedang meletus. Mileye dan Raja Dosa sama-sama mundur puluhan ribu kilometer. Setelah keduanya berhenti, semua orang menatap Raja Dosa. Saat itu, lengan kanan Raja Dosa sudah retak-retak sepenuhnya, hasil dari pukulan terakhir Mileye. Dia terluka. Di dalam arena, roh dewa itu mendadak menjadi sangat serius. Raja Dosa mengangkat kepalanya dan menatap Mileye dari kejauhan. Aku memang meremehkanmu sedikit. Mileye tersenyum ringan, lalu berbalik ke arah kultivator pedang yang berdiri di sampingnya. Kakak, bagaimana menurutmu pukulanku tadi? Kakaknya tetap diam. Memperhatikan kakaknya tidak berkomentar, Mileye menggelengkan kepala sambil tergelak. Kakak, beri komentar dong. Kakaknya memikirkan sejenak, kemudian menunjuk ke arah Raja Dosa. Dia sangat lemah. Mileye, Raja Dosa, bersambung.